Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang menghormati, marilah kajian tafsir Quran malam hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pertama dan utama, tiada hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Salah satunya malam hari ini Allah ringankan hati, pikiran, tenaga kita untuk menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana senantiasa kita minta dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu apa? Kemudian dalam penyusunan Al-Quran itu Nabi menempatkan surat Al-Baqarah pada habis surat Fatihah. Maka sebagai petunjuk siratal mustaqim yaitu dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab Quran yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya. Namun Al-Quran itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk setiap manusia, khususnya untuk orang yang takwa, sehingga diakhiri dengan hudal lil muttaqin. Di surat Al-Baqarah ayat 185 dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yaitu bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Karena Al-Quran itu isinya ilmu, keyakinan, terus ibadah dan sejarah serta akhlak. Sehingga dengan membaca dan memahami Quran kita mendapatkan multi ganda dari manfaat Al-Quran itu. Satu, sebagai hidayah petunjuk, yang kedua sebagai mau'izah, yang ketiga sebagai pendalaman iman kita terhadap hari-hari akhir mati, yang keempat belajar dari sejarah kehidupan Nabi, para Nabi dulu di dalam berdakwah mengajak pada umatnya. Dengan demikian, insya Allah bila kita belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh,
maka insya Allah hidayah akan senantiasa ada di dalam hati kita. Ada perbedaan dengan ngaji yang lain karena di sini di samping ngerti artinya, tapi juga membacanya diluruskan, dibenarkan. Biasanya ngaji tafsir itu asal dia tidak ngaji, kita mendengarkan saja, tapi di sini kami ajak membaca bersama-sama agar membacanya itu benar. Dan sekaligus dengan membaca itu setiap huruf mendapat 10 kebaikan. Mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Hud ayat 69, sekarang 63. Baik, kita perhatikan misalnya mohon sholat di atas, Pak. Di atas saja itu ada tangganya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu fama tajidunani ghaira tahsir ikisir fama tajidunani ghaira tahsir. Monggo. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu fama tajidunani ghaira tahsir. Ulangi. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu fama tajidunani ghaira tahsir. Qala, berkatalah Nabi Soleh. Ini kita membicarakan tentang bagaimana kiprah Nabi Soleh dalam mengajak umatnya agar berada di jalan yang benar, khususnya di bidang keyakinan. Keyakinan itulah yang akan menentukan masa depan manusia sendiri. Ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, bagaimana pendapatmu, rata-rata gitu, tapi diartikan juga ara'aitum, sampaikanlah kepadaku, boleh. Ara'aitum, bagaimana menurut pemikiranmu
In kuntu, jika aku memang benar-benar ala bayinatin, dengan membawa bukti nyata, bayinah bukti nyata mirrabbi, dari Tuhanku. Mas Pak, kan di atas dikatakan, apakah kamu akan melarang, merubah kondisi kami yang mengikuti jejak orang-orang tua kami? Semula kami harapkan bisa membawa kami menuju kebenaran, kebaikan, tapi ternyata merubah kondisi tradisi nenek moyang kami, yaitu menyembah berhala. Inilah istilah kita itu sikap menentang agama, sikap menentang kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu sejak dulu zaman nabi-nabi sampai sekarang itu berdasarkan seperti klise, hampir sama semua, waktu baik. Maka dikatakan, bagaimana kalau memang saya punya bukti bahwa kami itu utusan Allah? Wa atani, dan Tuhan kamu pun memberi kami, wa atani, dan Tuhan pun memberi kami minhu, dari keutusan kami itu rahmatan, rahmat, yaitu kenabian. Di samping itu Allah pun memberi kami berupa kenabian, kami pun nabi. Nah, sampai di sini boleh dengan membaca rahmat itu dihentikan. Wa atani minhu rahmah, dan Allah telah memberiku dari apa? Dan telah memberiku dari keutusanku itu berupa rahmat, yaitu kenabian. Terus paman yang suruni, maka siapakah yang akan menolong aku minallahi, dari siksa Allah? Kalau saya tidak menjalankan perintah Allah, tugas dari Allah, maka saya mendapat sanksi. In asyaitu, kalau aku sampai mendurhakai Allah. In asyaituhu, jika aku mendurhakai Allah, maka kalian itu pama tajidunani, maka kalian itu tidak menambah kepadaku kecuali kerugian. Nah, bahasa Arab kalau ada nafi tidak diikuti kecuali itu bahasa kita hanya. Kalian itu hanya akan menambah aku dalam kerugian. Nah, aku mengikuti kalian, tidak boleh melarang, menghentikan kalian nyembah berhala. Berarti saya durhaka kepada Allah. Padahal tugas saya kan disuruh menjelaskan, meluruskan agar kalian tidak menyembah Tuhan selain Allah. Kalian saya larang, kami cegah agar tidak menyembah, ternyata kalian nolak. Maka dari itu dikatakan kalian itu hanya ingin membuat aku rugi kalau saya mengikuti kalian, karena saya berdosa atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditunjukkanlah bukti bahwa soleh itu adalah utusan Allah, ditunjukkan dalam bukti mukjizat. Mukjizatnya apa? Unta keluar dari lubang batu dalam kondisi hamil. Setelah keluar dari batu, yang melahirkan. Nah, unta yang melahirkan itu mesti ada apanya yang keluar, Pak? Mesti ada sugar janinnya, mesti ada susunya, air susunya. Nah, susunya itu diminum oleh mereka kaumnya. Inilah. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah
bisu itu boleh berhenti. Wala tamassuha bisu fayakhudhakum adzabun qarib. Tapi lebih baik dibaca terus. Monggo. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Ulangi. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Untuk taraf elementer ayat itu boleh berarti wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Wahai kaumku, hadi inilah mukjizat yang kamu harapkan, yang kamu tantangkan. Naqatullah, unta dari Allah, unta pemberian Allah. Lakum untuk kalian ayatan sebagai tanda bukti atau sebagai mukjizat. Kalian ultimatum aku agar membuktikan bahasa Nabi ini permintaanmu sekarang dipenuhi. Memang itu tantangan untuk membuktikan dengan cara mendatangkan hewan, yaitu namanya unta. Maka karena sudah ada bukti ini adalah pemberian Allah sebagai mukjizat, kalian harus membuat perjanjian untuk menjaga unta ini. Fadaruha, maka biarkanlah unta ini, jangan diganggu. Fadaruha, biarkan unta ini takul makan. Takul makan fi ardillah, di bumi Allah. Biarkan unta ini makan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, jangan sampai wala tamassuha bisu, janganlah kalian sentuh dengan niat jelek. Namanya apa? Jangan kalian ganggu, jangan kalian ganggu. Jadi bahasa kita jangan, tapi bahasa aslinya jangan kalian sentuh dengan niat jelek untuk mengganggu. Kalau sampai kalian sentuh dengan jelek, maka faknya itu disebut pak sebabiyah. Dan yakhudu menjadi dibaca yakhuda karena kemasukan fak sababiyah. Maka menjadi sebab kalian mendapatkan siksa, ditimpa siksa oleh siksa yang dekat. Maka dengan sebab siksa akan dekat menimpa kalian. Sebab waktu dekat setelah kalian mengganggu unta ini, kalian akan dijatuhi siksa yang tidak perlu nunggu lama lagi. Ini. Jadi mengartikannya, maka menjadikan sebab kalian akan ditimpa oleh siksa yang dekat. Maksudnya begitu kalian mengganggu, membunuh unta ini, unta langsung mendapat siksa. Ini maksudnya dekat, tidak nunggu sampai tahunan, cukup sebentar saja kalian akan mendapatkan siksa. Ternyata koyok-koyok manusia itu nak dilarang. Ini sifat manusia, sukanya apa? Justru malah coba-coba ada larangan, dorongan parkir malah parkir, ada larangan judi malah judi, ada larangan minuman keras malah. Itu manusia punya sifat yang punya
karakter menentang itu selalu apa yang dilarang justru dilanggar, itu sifat manusia. Maka pendidikan sekarang tidak boleh banyak larangan. Ya kata Pak Effendi gitu ya, di mendidik itu tidak boleh banyak larangan, termasuk kita kepada anak jangan terlalu banyak larangan. Supaya nak dilarang justru kepengen nyoba, pengen jajal. Contohnya dengan boten kenging dahar duren, ono musim duren malah kepengen mangan duren. Itu manusia seperti itu. Untuk sekali lagi pendidik anak jangan sampai terlalu banyak larangan. Sifatnya suruhan, anjuran, perintah, tapi tidak boleh bersifat larangan. Teori pendidikan yang ternyata sesuai dengan karakter manusia itu kalau dilarang dia malah ingin coba-coba. Itu sifat manusia. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Monggo. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ulangi. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Fa'aqaruha, lalu mereka malah menyembelihnya. Banyak kisah yang berbeda-beda dan mengatakan seorang wanita yang kaya raya, orang terhormat, karena merasa tidak suka terhadap kehadiran Nabi Soleh yang mengajak meninggalkan sesembahannya, yaitu menyembah berhala. Tapi ada juga kisah yang lain bahwa suatu ketika ada seorang tokoh masyarakat dan masyarakatnya sukanya mabuk. Ketika mabuk, dalam kondisi mabuk sangat haus, pada persediaan stok air habis. Seperti sekarang ini, stok air habis. Pada orang mabuk itu katanya haus, betul Pak Dokter? Orang mabuk itu haus, betul? Katanya Pak Ihsan yang pernah mabuk, katanya Pak Anu Mas Anu pernah jatuh, pernah mabuk, pernah enggak? Kenapa? Katanya sangat haus. Nah karena haus itu minta air, padahal itu sedang giliran onta. Di onta itu punya kelebihan kalau minum air sambung habis. Itulah kelebihan, aneh lah. Sehari untuk masyarakat, sehari untuk onta. Kebetulan pas mabuk mau banyak minum, ternyata dibilang ini stok air habis. Kan itu kan ada, ini giliran onta. Urusan, karena dianggap menghalang-halangi karpet, maka onta itu dibunuh, dimakanlah bersama-sama. Maka pada waktu itu Nabi Soleh sedang pergi, tidak ada di tempat, kalau ada mesti dilarang, kan sudah ada ketentuan. Maka akhirnya begitu pulang kaget, loh, kan kita sudah melakukan perjanjian bahwa hari ini untuk onta, hari yang lain untuk kita. Kenapa kita melanggar janji? Surah urusan. Biasanya kan gitu, orang yang sedang marah, mabuk itu mesti bahasanya urusan, batalkan saja. Mari kita yang ini sembelih saja ontanya. Setelah disembelih, maka dagingnya dimasak, dimakan bersama-sama.
Menurut riwayat nyembelih itu makanya itu hari Rabu. Terus hari Kamis setelah makan tuh wajahnya berubah karena keracunan tuh itu. Terus wajahnya berubah menjadi kuning. Hari Jumatnya berubah menjadi merah. Setelah Sabtu berubah menjadi hitam. Itu hari Ahad. Karena di sini kan tamata'u. Sekarang silakan senang-senanglah selama 3 hari di masa hari apa tadi nyembelihnya Rabu, kemudian dimakan enak-enak, terus Kamis berubah wajahnya apa tadi kuning, Jumat merah, kemudian Sabtu hitam. Begitu hari Rabu langsung apa itu ada suara guntur. Guntur itu bukan kangannya Megawati, tapi guntur dalam artian apa? Petir. Luar biasa. Mereka sedang di rumah, sehingga mereka langsung dijungkur balikan petir itu menyambar manusia yang makan daging, yang tidak makan tidak kena. Itulah zaman dulu. Siksa itu datang untuk orang yang berbuat dosa. Tapi untuk zaman Nabi Muhammad, siksa itu akan datang merata. Tidak hanya yang berbuat dosa, tapi orang yang tidak berdosa juga. Contoh, ada gempa berapi. Apa yang kena gempa itu hanya yang berbuat maksiat. Di sana kan ada tempat-tempat Pak Marsudi biasanya ngerti. Di Merapi itu ada tempat-tempat rumah-rumah untuk senang sebentar, namanya apa? Ya, pokoknya jadi ini ngono. Lah itu semua kena. Tapi yang di sebelahnya yang baik, tidak melakukan apa-apa, ada musola juga katut. Itu zaman sekarang. Jadi, maka jangan berharap. Maka kita punya kewajiban peduli kepada lingkungan. Harus kita ajakkan kepada orang lain agar kemungkaran itu dampaknya tidak merata kepada seluruh masyarakat. Kita wajib ajak tetangga, saudara, orang lain yang kita kenal, kita ketahui untuk berbuat baik. Karena kalau berbuat mungkar atau dosa, maka itu siksanya akan merata kepada seluruh masyarakat. Ini yang harus dipahami bagi kita semua. Maka kalau ada kemungkaran, kita jadi man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Di siapa saja di antara kalian yang melihat di sekitarnya ada perbuatan mungkar, ada minum-minuman keras, ada judi, ada tempat germo, ada pelacuran di kampung, ada nikah yang tidak sah. Nikah tidak sah itu apa? Saya ngerti Pak Marsudi. Jadi nikah tidak sah gini Pak, kadang-kadang kita itu salah rumah sanera, wong wis mati. Contohnya saya sebagai ayah tiri. Nah, istri saya punya anak wanita. Istri saya meninggalkan warisan banyak. Bahasa Jawa, tinimbang harta ini kelio dimiliki oleh orang lain, maka anaknya istri saya ambil sebagai istri. Nah, menurut agamanya tidak sah, sama dengan zina. Itu kadang-kadang terus akhirnya dia direkayasa. Saya pindah tempat yang jauh karena KTP-nya kan jadi satu rumah. Pindah tempat ke tempat jauh sehingga KTP-nya dari jauh, tidak tahu bahwa saya itu ayah tiri. Nah, ayah tiri itu tidak boleh menikahi anak tiri. Ini harus atau dibalik. Ibu tiri nikah dengan anak tiri juga tidak boleh. Itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23 dijelaskan. Itu contoh sebenarnya rekayasa.
tetap tidak boleh. Masyarakat ikut dosa semua yang tahu. Yang paling gede dosanya siapa? Ketua RT nih. Ketua RT nya gede dosa besar karena itu membiarkan perzinahan terus, tidak mencegah. Saya pernah mengalami ketua RT, kebetulan yang melakukan itu malah mantan dosen saya. Walaupun bagaimana tetap saya keras dilaporkan ke pimpinan wilayah NU Jawa Tengah. Kebetulan saya kenalan saya sebenarnya beneran. Akhirnya itulah contoh bahwa kadang-kadang orang itu ini caranya karena dia mengawini wanita yang belum dicerai. Konco lawas wanita belum dicerai sudah dikumpuli dibuatkan rumah. Jadi kan tetap setelah saya tulis ternyata ya masih bersuami baru proses lalu jangan kasih nikahnya sama Pak Mudin Semarang. Mesti Mudinnya dihapusin. Tidak mungkin Mudin mau, kalau Mudinnya tahu pasti tidak mau. Biasanya kan kita tuh suka ngasih informasi yang salah membenarkan. Ini yang harus diketahui secara persis hukum Islam seperti itu. Baiklah kita lanjutkan. Zalika waktun ghairu mardud. Tadi tamata'u, faqala berkatalah Nabi Saleh, silakan bersenang-senang fi darikum di rumah kalian, silakan senang-senang salat ayam selama 3 hari, tak beri tempo 3 hari. Kamu silakan nungsang jembalik senang-senang mumpung belum mati. Maka kita diberi akad menunggu sanksi atau eksekusi yang diberikan Allah lewat Nabi Saleh itu akhirnya mereka disambar dengan petir. Nah, selanjutnya itulah janji ancaman yang tidak bisa dielakkan, yang tidak bisa didustakan, tidak boleh, tidak bisa dijauhi karena sesuai dengan kesalahannya. Nah, kesalahan kita dengan manusia kan bisa ditebus. Jadi hukumannya bahwa hukuman mati bisa dirubah jadi hukuman seumur hidup. Itu kalau di dunia. Narangan bertanya apa? Mesik gitu ya. Karena apa? Yang nyidangkan jangan itu butuh duit. Nah, Gusti Allah ora butuh. Maka kita punya harta sepenuh bumi untuk nebus dosa kita. Allah tidak butuh tebusan. Ini yang harus dipahami. Nebusnya ya harus tobat. Kita tidak ditebus dengan harta, tapi nebusnya dengan tobat, tidak akan mengulangi lagi. Itu dalam kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kata-kata tubuh qoblal maut, atau batu kalau tobatlah sebelum mati. Bahkan dalam Islam apabila kita ingin tobat selama belum sekaratul maut itu masih diterima. Inilah kelonggaran Nabi kepada Allah agar umatnya diberi dispensasi untuk diterima tobatnya selama belum sekarat. Sekarat itu berapa? Tidak usah 20 karat, cukup sekarat saja. Selama sebelum sekarat diampuni. Inilah enaknya dari umat Islam. Maka bertobatlah sebelum datang kematian. Falamma jaa amruna najjayna shalihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumi'id. Boleh dipendekkan. Falamma jaa amruna najjayna shalihan, dibuat pada walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumi'id. Mudafilan inna
walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Ulangi lagi. Falamma jaa amruna najjayna shalihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Falamman jaa, maka ketika sudah datang amruna, ketetapan kami, perintah kami, perintah Allah sudah diperintahkan harus segera dilaksanakan. Najjaina, maka kami selamatkan. Siapa yang diselamatkan? Sholihan, Nabi Soleh. Begitu datang tadi hari ketiga, hari keempat, kemudian mereka mendapatkan sambaran petir, Nabi Soleh disuruh pergi dulu sebelum datang. Kami selamatkan. Apa Nabi Soleh? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman meninggalkan tempat tinggal kaumnya, desa kaumnya, pergi menghindari dari eksekusi dosa-dosa mereka karena kesalahan mereka. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman. Inilah tadi harus pergi dulu. Kalau di masa sekarang rasa diberitahu pergi karemu, pokoknya semua orang akan terkena dampak. Kok diselamatkan birahmatin? Karena mendapat rahmat. Rahmat apa? Kasih sayang. Diwujud apa yang diterapkan kebaikan pada kita namanya rahmat. Maka umat Islam dianjurkan untuk senantiasa menebarkan rahmat. Apa saja, bahkan setiap sholat kita mesti menebarkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi. Noleh warahmatullahi kok orang noleh itu rahmatullahi dan noleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini noleh itu rahmatullahi karena salam kepada sebelah kanannya, salam kepada sebelah kirinya. Ini apa tata cara adab salam ketika apa? Ketika sholat. Kalau tidak sholat ya orang salam ya melihat orangnya. Pak Badi, assalamualaikum, melihat orangnya, jangan assalamualaikum Pak Badi, negara nggak assalamualaikum. Ini tidak etis. Itu juga orang sholat ya begitu salam ya menghadap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini tidak tepat. Salam itu memberi salam yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Atau ya, cara kami imami dieling-eling di salam itu rahmatullah itu sudah noleh ke kanan, rahmatullah ke kiri, baik sendiri maupun imami. Ini supaya tidak sing ngerti diguyu kok salam bisa madhep ke barat. Birahmatin, sebab atau karena rahmat minna dari kami siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min khiyami'in, dan kami selamatkan, najaina selamatkan dari kehinaan hari itu. Apa hari itu? Kehinaannya apa? Wajahnya berubah dari kuning, merah, hitam. Kan wajah hitam kan malu tuh biasanya ganteng bagus kayak Pak Edi, kok tiba-tiba berubah menjadi
hitam seperti apa? Coba bayangin, itu namanya direndahkan, dijatuhkan ya Allah. Jadi gara-gara melanggar larangan dari Allah SWT, melanggar janji seperti itu. Maka dikatakan inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu. Ini disampaikan pada Muhammad, ini kan cerita tentang kehidupan atau perjuangan Nabi Soleh. Diceritakan kepada siapa? Itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, ini bagai siksa pirawene, menjungkir balikkan gunung pirawene, membuat dunia bumi ini banjir piro angele. Sulitnya apa bagi Allah? Terus dihujani terus, kemudian air laut naik ke atas, namanya apa? Rob naik, kemudian banjir seperti Semarang. Mudah bagi Allah, hujan terus diberi. Agar tidak membuat hujan juga bisa, seperti biasanya bulan Desember. Orang Jawa kan ini Desember begini sumber hujan terus nih, alhamdulillah tidak hujan. Semuanya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menganggap bahwa hujan itu karena Natal, tidak boleh hujan itu karena Imlek. Ini haram, kita bagi syirik. Tidak boleh menganggap hujan itu karena Natal atau karena tahun baru atau karena bulan ini. Hujan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah mengendaki hujan? Tidak apa ya hujan. Kalau tidak mengendaki jelaslah, asalnya tidak ada angin, tidak ada mendung, tiba-tiba ada mendung dari arah barat sampai di dalam Catur turun. Nah, itu kalau dikehendaki Allah. Ada mendung atau awan dari timur, ada angin dari timur membawa mendung sampai di Sleman, turun karena sudah mengendap. Ini semua kehendak Allah SWT. Kita tidak boleh beranggapan dalam Islam bahwa hujan itu karena bulan Desember, karena tahun baru, karena Natal, karena Imlek, karena yang lain. Tapi semuanya hujan adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, wa qadal ladina zalamu sayhatu fa asbahu bi diyarihim jasimin. Wa qadal ladina zalamu sayhatu fa asbahu bi diyarihim jasimin. Ulangi. Dan menyambarlah, mengambillah, menyambar as-sayhatu, suara yang sangat keras. Apa namanya? Ledek atau guntur atau petir. Siapa yang disambar itu? Alladzina dzalamu, orang-orang yang zalim. Zalimnya apa? Ingat, karena nyembelih kota. Ini harus kita ngaji itu harus dipancing di rumah ke orang. Nah, orang di rumah ke mesti reson Jawa. Karena disambar petir di rumah masing-masing itu seperti itu pas baku, maka jadilah Fidyarihim, di rumahnya Jasimin menjadi bangkai di rumahnya. Jadi asal orang semua jadi bangkai semua, hancur mumur karena diterjang oleh petir. Petir kan dari api, membakar semua orang-orang yang betul, akhirnya menjadi bangkai semua. Sehingga rumah itu seperti desa itu seperti dosa kosong, disebutkan dalam ayat berikutnya, ka'alam yaghnaw fiha ala
Tidak ada artinya, itu namanya variasi. Seperti mobil kita diberi apa itu, dari apa variasi apa itu tidak ada dibaca. Ala budal samud, monggo. Ka'alam yaghnaw fiha, ala inna samuda kafaru rabbahum, ala budal samud. Karena sudah ada kode untuk selesai, maka kita selesaikan di sini. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.